Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas seorang suami yang membunuh istrinya menggunakan sikat gigi. Kronologinya apa dan apa vonis yang diberikan kepada si pelaku tersebut. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya atau ke kronologinya, gue akan bahas dulu biografi singkat dari pelaku dan juga korbannya. Korbannya bernama Risma Fatmawati, berumur 19 tahun. Dia merupakan seorang istri dari pelakunya sendiri. Pelakunya bernama Iwan, berumur 20 tahun ketika kejadian ini terjadi. Ketika mereka baru melangsungkan pernikahan mereka itu nggak ada problem apapun. Bahkan mereka tergolong suami istri yang harmonis lah. Jadi si istri selalu memasak untuk suaminya dan selalu merapikan pakaian, selalu tersenyum gitu kan, menyambut lah ketika suami pulang kerja. Begitupun Iwan selalu giat pekerja untuk menafkahi sang istri. Dan Iwan pun setiap bulannya selalu memberikan nafkah yang cukup kepada sang istri. Mereka berdua dikaruniai satu orang anak yang berumur 2,5 tahun pada saat kejadian ini terjadi. Anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Barulah belakangan sifat si Risma ini selaku istrinya Iwan berubah. Berubahnya kayak gimana? Berubah yang tadinya rajin, terus masak, terus menyambut Iwan ketika Iwan sebagai seorang suami itu pulang kerja. Lambat laun sifat Risma itu seolah-olah acuh dan nggak peduli sama Iwan sebagai seorang suami. Contoh nih, nggak merapikan rumahnya ketika Iwan pulang, itu rumah itu selalu berantakan. Selain itu Risma juga mulai jarang mencuci baju. Jadi ketika Iwan pulang kerja juga, Iwan tuh selalu ngeliat tuh cucian baju tuh numpuk. Ya lu gimana nggak pusing coba sebagai seorang suami ketika pulang kerja capek nih seharian, lu ngeliat rumah berantakan, lu juga ngeliat cucian numpuk gitu kan. Pasti lu pusing dan juga kesel. Cuman di sini Iwan masih berusaha dewasa dan juga masih berusaha mengendalikan emosinya. Dia masih berusaha positif juga nih pada sang istri agar nggak memunculkan problem baru gitu kan. Selain nggak nyuci dan juga nggak ngeberesin rumah nih, Risma juga mulai nggak masak, mulai sering nggak masak maksud gua. Di sini Iwan mulai naik pitam dong tentunya. Di sini Iwan juga mulai negur si Risma sebagai seorang istri. Bahwa dia itu kenapa kayak gitu. Cuman Risma selalu mengelak, bahkan dia ngelawan gitu kan. Ngelawan si suaminya ini, si Iwan. Dengan kalimat-kalimat yang bernada tinggi juga tentunya yang memancing emosi Iwan sebagai seorang suami. Oh ya, for your info juga, jadi si Iwan dan juga istrinya tersebut nggak tinggal bareng mertua atau orang tuanya mereka masing-masing. Mereka itu tinggal mandiri terpisah nih. Di sebuah kontrakan. Jadi ketika mereka awal nikah sampai masalah ini terjadi atau kejadian ini terjadi, mereka itu ngontrak sendiri kayak gitu. Beberapa hari berlalu nih, perubahan Risma itu makin menjadi-jadi. Salah satu contohnya adalah, jadi selain 3 tadi tuh yang udah gue sebutin tuh, dia udah nggak masak, nggak nyuci, terus juga nggak ngerapin pakaian, nggak ngerapin rumah. Ada lagi nih perubahan negatif yang membuat si Iwan sebagai suami Risma itu jengkel. Yaitu perubahan di mana si Risma itu jarang di rumah. Jadi ketika Iwan datang udah nggak ada aja nih si istri tersebut, si Risma ini nih, nggak tahu kemana, nggak jelas. Ketika malam baru pulang, sering banget kayak gitu tuh. Di sini ya suami mana yang nggak jengkel ya nggak? Ketika pulang bukannya disambut malah ya kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Apalagi dengan kondisi rumah yang berantakan. Cuman di sini Iwan juga nggak sedikit-sedikit marah, nggak gitu juga nggak. Iwan juga berusaha mengalah dan dia juga berusaha optimis dan juga positif lah menghadapi istri yang ngeselin kayak gitu tuh. Dia juga berusaha nyuci, itu sekali-kali nyuci juga, maksain nyuci maksud gua, maksain nyuci, terus juga maksain beresin rumah, maksain masak juga sendiri. Cuman ya lama-kelamaan dia juga nggak bisa kayak gitu lah. Dia juga kesel dan dia juga capek tentunya. Karena Iwan udah sangat kesal dan juga dia tuh sangat-sangat ingin istrinya itu berubah gitu loh. Di sini Iwan mencoba menasehati Risma dengan kepala dingin gitu loh. Jadi Iwan pada saat itu berkata kurang lebih seperti ini. Sayang, kenapa sih kamu tuh sekarang udah jarang masak katanya. Terus juga kamu jarang nyuci, jarang beres-beres rumah. Aku tuh mau kamu tuh masak lagi kayak dulu ketika pertama nikah. Iwan juga bilang, kamu tuh belakangan ini sering
apa sih senyum-senyum sendiri di rumah sambil lihat HP itu tuh kenapa katanya. Setelah Iwan menasehati, Risma itu bukannya terima dan minta maaf, dia malah marah coba. Di sini si Risma bukannya minta maaf dan juga ngerasa bersalah, dia malah balik memarahi Iwan coba. Dia nggak terima dinasehati seperti itu. Padahal si Iwan kan udah nasehati baik, terus juga udah apa sih mencoba nggak emosi gitu loh. Tentu di sini Iwan ya sangat emosi lah. Berharap si istrinya minta maaf terus berubah, dia malah balik marahin Iwan kan. Suami mana coba yang nggak kesel. Di sini Iwan pun mulai memikirkan cara nih agar menghabisi istrinya tersebut, yang mana dia itu udah susah diatur, terus juga susah dibilangin, bahkan dia juga sering lawan juga nih. Nah suatu waktu Iwan pun pulang kerja, terus anaknya itu nggak ada yang jagain, cuma sendirian doang di rumah, udah rumah berantakan. Di sini Iwan tentunya makin kesel lagi nih, apalagi sebelumnya si Risma itu sebagai seorang istri udah nggak ngerjain tugas-tugas rumah ya nggak. Sini Iwan makin kesel lagi nih. Habis itu Iwan kan mandi, terus dia mengajak anaknya itu jalan-jalan sebentar ke supermarket, sambil dia memantapkan dan juga memikirkan skenario untuk menghabisi si Risma ini nih, selaku istri yang suka ngebangkang suaminya. Pada pukul 21.00 atau jam 9 malam, Iwan pun pulang nih, sambil menidurkan anaknya yang udah capek tadi tuh diajak jalan-jalan ke supermarket. Di sini Iwan mulai memantapkan niatnya nih untuk menghabisi istrinya. Berikut Iwan juga sambil memikirkan alat apa nih yang pas untuk menghabisi sang istri. Jadi di situ Iwan nunggu istrinya pulang. Waktu itu jam 9 malam, si Risma belum juga pulang. Nah ketika jam 10 malam, Iwan hendak buang air nih ke WC. Nah ketika dia buang air, dia tuh lihat sikat gigi nih. Di sini muncul sebuah ide nih, bahwa Iwan akan menghabisinya dengan sikat gigi. Kurang lebih waktu itu si Iwan tuh berkata nih, gue habisi aja tuh perempuan gak tahu diri ini nih, pakai sikat gigi. Kemudian Iwan pun mematahkan sikat gigi tersebut. Jadi sikat gigi kan tuh, nah di lehernya tuh kan ada bulunya tuh dipatahin tuh. Nah itu kan ada sisa yang panjang. Nah di situ kan ada sisa yang panjang tuh, sisa yang panjangnya diambil. Habis itu diasah sama dia. Biar apa sih? Biar lancip gitu loh. Lu tahu kan? Kan sisa segini biasanya tuh. Ujungnya tuh panjang tuh, sisa segini tuh. Kan itu kurang lancip tuh. Diasah biar lancip. Habis itu dia keluar WC. Setelah dia buang air tuh keluar. Dia nunggu istrinya. Ketika istrinya datang, dia nggak langsung ngabisin sih, enggak. Dia di sini mulai nasihatin lagi juga dengan nada marah karena dia tentunya udah sangat-sangat kesel lah. Apalagi kemarin-kemarin dia udah sering cekcok sama si Risma ini. Ketika Risma pulang, Iwan tuh berkata, habis dari mana kamu? Sekarang kamu main dengan laki-laki yang mana lagi nih? Karena oh iya, for your info nih, sebelumnya Iwan itu udah tahu nih, banyak rumor yang beredar si Risma itu pernah ke hotel dengan pria lain. Makanya di sini si Iwan itu makin kesel banget nih. Dia berbicara seperti tadi yang gue bilang. Habis dari mana kamu dengan pria mana lagi nih sekarang? Si Risma di sini malah balik marah, coba bukannya minta maaf dan introspeksi gitu kan. Tentu aja di sini ya si Iwan udah nggak ragu lagi lah ngabisin si Risma. Di sini Iwan mencekik si Risma tuh. Sampai dia itu kayak udah nggak bisa ngelawan, baru tuh ditusuk lehernya pakai sikat gigi selama beberapa kali. Jadi ditusuk terus dicabut lagi tuh. Tusuk lagi, cabut lagi selama 3 kali. Habis itu tusukan ketiga tuh dibiarin sikat giginya nancep. Nah setelah itu cairan merah pun berceceran tuh di mana-mana karena lehernya yang ditancepin. Di leher kan banyak saraf kan. Dan di sini juga tempat darah berkumpul banyak. Dibiarin gitu aja tuh karena Iwan udah sangat kesel dan udah nggak peduli sama dia. Baru setelah beberapa menit Iwan pun memikirkan cara nih agar sidik jarinya itu nggak kelacak sama pihak polisian. Dia menaburkan bedak anaknya ke badan istrinya tersebut yang udah dihabisin. Setelah itu istrinya pun dibawa ke kamar dan dia pun kabur. Gimana kok bisa ketahuan si Risma ini? Nah esoknya ibunya Risma yang sebelumnya telah diminta Risma untuk main ke rumah Risma tersebut, rumah kontrakannya maksud gua. Mengunjungi Risma nih pagi-pagi nih. Nah di situ dia heran tuh karena pintunya nggak dikunci, pintu luarnya tuh. Kok nggak ada siapa-siapa? Kan dia heran tuh juga sepi itu di dalam. Setelah dia ke dalam nih, ibunya Risma ke dalam, dia ngecek kamarnya Risma. Tapi kekunci. Di situ dia berusaha ngedobrak cuman kan nggak kuat. Dia keluar tuh. Dia berusaha mastiin lewat jendela nih. Nah di jendela dia betapa kagetnya nih ngelihat anaknya yang udah dalam kondisi banyak cairan merah dan juga terkapar gitu aja.
Di situ dia teriak-teriak tuh minta tolong ke tetangga sekitar. Setelah itu tetangga sekitar pun mendobrak kamar Risma tadi tuh. Setelah itu para tetangga pun berinisiatif melaporkan ke pihak kepolisian, dan di situ pihak kepolisian pun mengusut nih siapa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Setelah pihak kepolisian mengantongi identitas si Iwan sebagai pelaku pembunuhan tersebut, pihak kepolisian pun melakukan pengejaran nih. Iwan pun tertangkap di Pulau Karimun ketika ingin berusaha menyeberangi pulau tersebut. Dia ingin kabur maksud gue. Di situ Iwan pun berusaha melawan polisi nih. Akibat Iwan melawan, Iwan pun ditembak oleh timah panas. Iwan pun terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati karena perbuatannya yang sangat keji tersebut. Dan ini pun sudah termasuk pembunuhan berencana. Karena sebelumnya Iwan sudah memikirkan caranya dan memikirkan apa alat yang tepat untuk menghabisi istrinya. Tapi di sini Iwan sangat kooperatif ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Jadi dia jujur lah, ngomong jujur alasannya apa aja gitu. Buat lo yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bilang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.